Kami dari kelompok 3 dengan judul materi Peran Penting Dewan Perwakilan Rakyat di dalam Sistem Pemerintahan. Saya Esmeralda sebagai moderator dan pembicara satu yaitu Aulia Anissa Azhar, pembicara kedua yaitu Selvi Della Puspita, pembicara ketiga yaitu Ratna Sari, pembicara keempat yaitu Vika Nurhasana. Baiklah, kami langsung saja mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh pembicara satu yaitu Aulia Anissa Azhar. Kepada Aulia Anissa Azhar dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang sejarah Dewan Perwakilan Rakyat. Pembentukan DPR pada masa awal kemerdekaan. DPR didirikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Awalnya DPR terdiri dari dua kamar yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Sementara DPRS dan Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPKI. Periode Orde Lama 1945 sampai 1966. Selama periode ini DPR memainkan peran penting dalam proses pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. DPR berperan dalam penyusunan undang-undang dan memberikan pengawasan terhadap pemerintah. Periode Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa ini DPR mengalami transformasi menjadi lembaga yang lebih terkendali oleh pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Era Reformasi 1998. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia termasuk DPR. DPR menjadi lebih independen dan memiliki peran penting yang lebih aktif dalam pengawasan pemerintah. Tantangan dan perubahan terkini DPR terus dihadapi pada tantangan seperti korupsi, nepotisme, dan reformasi internal. Reformasi institusional dan perbaikan tata kelola menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas kinerja DPR. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selvi Della Puspita. Saya akan membaca materi yang kedua yaitu Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Berikut adalah beberapa poin penting tentang kedudukan DPR. Yang pertama, sebagai lembaga legislatif utama, DPR memiliki kewenangan untuk mengesahkan, memperbaiki, atau menolak rancangan undang-undang. Yang kedua, wakil rakyat. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, fungsi pengawasan. DPR memiliki peran penting dalam menguasai kinerja pemerintah, termasuk dalam hal penggunaan anggaran negara, kebijakan publik, dan pelaksanaan program pemerintah. Yang keempat yaitu fungsi anggaran. DPR memiliki kewenangan untuk mengesahkan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kelima, pembentukan kebijakan. DPR juga terlibat dalam proses pembentukan kebijakan melalui pembahasan dan pengesahan undang-undang serta inisiatif legislatif yang diajukan oleh anggota DPR. Yang keenam yaitu hubungan dengan pemerintah. DPR memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap calon anggota kabinet yang diajukan oleh Presiden, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah melalui mekanisme interpelasi dan hak angket. Kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memberikan mereka tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik Indonesia serta memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari. Saya akan membacakan tentang materi yang ketiga, wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa ragam wewenang dan tugas dalam sistem politik Indonesia, yaitu mencangkup fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi pemilihan, fungsi representasi, dan fungsi pembentukan kebijakan. Yang keempat, dasar hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memiliki dasar hukum utama yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dimana pasal-pasal yang mengatur mengenai DPR
terdapat dalam pasal 20 sampai dengan pasal 32 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, terdapat juga undang-undang lain yang mengatur lebih detail tentang struktur, fungsi, dan kewenangan DPR. Seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan materi yang kelima tentang struktur organisasi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Struktur organisasi DPR Indonesia terdiri beberapa elemen utama. Yang pertama, pimpinan DPR. Terdiri dari ketua DPR, wakil ketua DPR, dan anggota pemimpin lainnya. Yang kedua, peran saksi. Anggota DPR yang berasal dari partai politik yang sama atau gabungan beberapa partai politik membentuk peran saksi. Yang ketiga, komisi. DPR memiliki beberapa komisi yang bertanggung jawab atas berbagai bidang tertentu. Yang keempat, alat kelengkapan DPR meliputi badan musyawarah, badan legislatif, dan badan anggaran. Yang kelima, badan kehormatan atau BPK bertanggung jawab atas kode etik dan kedisiplinan anggota DPR. Yang keenam, badan pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPR serta anggotanya. Dan yang terakhir, pimpinan komisi terdiri dari ketua komisi, wakil ketua komisi, dan anggota lainnya yang memimpin setiap komisi DPR. Struktur organisasi DPR tersebut bertujuan untuk mengatur tata kelola dan pembagian tugas dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan perwakilan rakyat. Sekian, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari hasil diskusi kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.